kita ya, konten yang kita akan ngebahas istimewa yang ada di dunia ini. Nah, apa yang akan kita bahas di episode kali ini ya? Jadi kita mau ngebahas apa, Mbak? Jadi kita akan membahas 7 pasar terunik di dunia. Oke, kalau market mungkin supermarket itu udah biasa, mall gitu ya. Pasar tradisional sudah biasa. Nah, ini kita mau ke pasar terunik. Ya, kira-kira apa? Bedanya gitu ya, kita bisa bareng ya, kira-kira apa bedanya sama pasar-pasar lain gitu kan. Oke, kita langsung ke aja nomor yang 1 ya. Oke, yang pertama di sini adalah pasar penyihir. Pasar penyihir, kayak di itu ya, Hogwarts. Iya, di Hogwarts itu ya, di Harry Potter. Jadi kalau misalkan kalian suka nonton seri Harry Potter lah, ini semacam seperti itu bentukannya. Di mana? Ini ada di Bolivia. Bolivia, oke. Jadi di Bolivia bukan menjual bahan makanan untuk di rumah, tapi pasar ini berlokasi di La Paz di Bolivia. Dia menjual barang-barang untuk kebutuhan penyihir. Emang ada penyihirnya? Mungkin kalau misalkan kalian kan kalau di luar negeri suka banget ya namanya Halloween, cosplay ya. Dukunnya luar negeri. Setan, iya. Dukunnya luar negeri. Kalau misalkan kalian dukun santet yang ada di luar negeri, iya bener. kalian bisa banget nih ke pasar penyihir di La Paz Bolivia ini. Jadi menjual berbagai keperluan penyihir. Hal-hal mistis ya ini kayaknya ya. Tapi penasaran deh, di Bolivia ini di pasar La Paz ini kayaknya nggak cuman untuk kebutuhan penyihir aja, mungkin tukang sulap juga kesini juga. Bisa jadi mungkin di sana open PO. Ya mungkin bisa jualan apa yang klinik jenglot gitu kan. Apa cuma ada di Indonesia aja ya? Nakutin ya itu. Kayak itu di Indonesia aja sih, Mbak. Kan setannya Indonesia sama luar negeri kan beda ya. Berbeda ya. Mungkin bisa kapan-kapan kita ngebahas setan ya. Kalau enggak pengetahuan tentang setan-setan yang ada di dunia. Yang paling menakutkan. Itu kan nanti yang menarik ya. Okay. Jadi di La Paz ini merupakan daerah turis yang memang masih kuat di bawah ada nuansa mistis. Jadi di sini tuh mistis, jadi horor. Makanya pasar ini itu auranya itu cocok banget untuk jadi pasar penyihir. Lah, barang-barang yang dijual para pedagangnya antara lain yaitu kebutuhan berkomunikasi dengan arwah. Jadi komunikasi dengan arwah atau tumbal guna melancarkan usaha. Fix dukunnya luar negeri ya kan? Penglaris. Kayaknya ada boneka voodoo juga kali ya. Boneka voodoo kan kalau misalkan kita suka nonton film-film Conjuring ataupun yang lainnya, ada kan boneka yang kayak bentuk dari bantal tapi nggak ada matanya, nanti ditusuk. Ini ada, Mbak. Di pasar ini kamu bisa nemuin janin kodok hingga ilama kering. Wah. Waduh. Aduh. Emang ini fix ya, ini bukan bercandaan dukun tapi emang beneran ya. Bisa ada ya, janin kodok dan hingga ilama kering. Tadi kan ada tumbal. Kalau di Indonesia kalau di Indonesia mungkin nih ada babi ngepet gitu ya. Apalagi ada jenglot yang dijual di sini mungkin. Iya, mungkin terus yang tali pocong itu. Iya, kayaknya mungkin ada kalau di Indonesia ada tali pocong. Langsung dapat nyiu dari. Oke, sekarang kita lanjut yang kedua. Yang kedua itu ada pasar kontainer. Jadi pasar kan kalau kita mungkin ya pasar biasa gitu kan. Mie, beras. Jadi sini tuh ada pasar kontainer. Berarti menjual kontainer. Jadi pasar kontainer ini menjual atau sebenarnya bangunannya yang seperti kontainer gitu. Tapi pasar gitu, tapi kontainer. Jadi memanfaatkan kontainer-kontainer yang sudah tidak terpakai untuk menjadi sebuah pasar. Aku kira jualan kontainer. Enggak, kalau yang jual kontainer ribet ya, Bu. Saya mau beli kontainernya satu dibungkus gitu. Pakai karet. Yang satu karet hijau, yang satu karet kuning. Baru ya saya. Jadi pasar ini itu ada di negara Swiss. Oke, Swiss ya. Jadi pasar kontainer ini dinaungi oleh perusahaan bernama Freytag. Oh, jadi ada perusahaannya. Jadi ada namanya Freytag, itu adalah sebuah perusahaan yang mengakomodir dari pasar kontainer ini. Lah, jadi mereka itu menyusun kontainer-kontainer tersebut hingga berbentuk menjadi sebuah pasar. Lalu menariknya biasanya tempat ini didatangi oleh turis dari berbagai negara. Kan lucu ya kontainer-kontainer gitu ya. Berapa nih tingginya ini kontainer? Lah, jadi
pasar itu tuh bertingkat gitu, ada yang disusun mendatar, ada yang disusun vertikal juga kan. Nah, itu tersusun rapi dari 17 kontainer yang sudah usang hingga memiliki tingginya 26 meter. Oh, berarti baru 17 aja yang ada di situ Ya, ya. jadi kalau untuk data yang hari ini kita pakai, dia tuh 17 kontainer dengan tinggi yaitu 26 meter. Mungkin dari arsiteknya juga udah dipikirin, oh 17 aja. Lah, jadi kontainer yang sudah disusun ini dipasang teleskop. Kan tadi kan memanjang Ke ke atas. atas jadi 26 meter. Lah, itu juga ditambah teleskop. Jadi kita bisa melihat pelabuhan yang ada di sekitaran pasar tersebut. Bagus ya, berarti kayak tower ya sebenarnya. Tower kita Jadi bisa sebenarnya naik. pasar itu difungsikan untuk kita bisa melihat pemandangan yang ada di sekitar. Kayaknya jadi tempat pariwisata kan. Ya, lebih makanya tepatnya. kawasan untuk melihat pemandangan untuk karya wisata warga-warga lokal ataupun mancanegara. Oke, kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga ada pasar bisu terunik. Oke, ini ada di Indonesia ya. Oke. Pasar bisu, apakah di sana tidak boleh ngomong? Nah, dibaca dulu. Jadi ya. pasar biru itu ada di Bisu, Mbak, Sumatera bisu, Mbak, bukan Barat. biru. Oh iya, biru. Ya, Oh salah. iya, aduh maaf ya. Jadi pasar bisu ini ada di Sumatera Barat. Oke, di Sumber. Oke, ada di Sumatera Barat. Jadi biasanya sebuah pasar terdengar ramai. Tapi kalau misalkan ini tawar menawarnya antara penjual dan pembeli berada dengan pasar bisu Kota Baru. Yang menggunakan bahasa Oh isyarat. ya, ya. jadi dia menggunakan Pakai bahasa bahasa isyarat. isyarat. Nah, dia menggunakan bahasa isyarat. Oh. Jadi cuman Enggak gitu. Kayak gitu. Menentukan kesempatannya itu pakai cara jabat tangan di Oh, bawah selembar gitu. kain. Heeh. oh berarti sembunyi-sembunyi belanjanya ya. Nah, ini namanya itu tradisinya marosok. Jadi yang artinya meraba. Jadi jual beli ternak tanpa bersuara. Jadi di situ Berarti yang kebanyakan di sini- ternak. Oh, berarti istilahnya ini pasar hewan. Nah, dia belinya tapi nggak boleh ngomong. Kenapa? Karena ini udah tradisi dari zaman dahulu gitu. Nggak pernah ngomong kan. Berarti kita kalau nawar-menawar cuman di balik ini doang ya. Tapi kain. pakai kode jari. Ya, mereka 1 juta gitu kan. 12 Berarti juta. apakah kita sama sekali tidak boleh berbicara? Enggak. Agar tidak ketahuan harga dengan pedagang lain. Untuk menyapa pun tidak boleh? Mungkin ya, Hai, apa biar nggak kabar? tahu ya. Karena mungkin kan kalau kita di pasar biasa, Bu mau beli ini harganya 5.000, sebelah sini 4.000 aja ya. Kan ini bahaya kan ya. Berarti ini asas privasinya tuh dijaga banget. Jadi biar tidak ada persaingan yang terlihat terang-terangan Iya. antara itu kok mahal, kok itu murah, kok itu Iya, mahal. nanti kalau yang lebih murah kan laris banget. Kalau nah ini enggak ya, mungkin biar merata pendapatannya gitu ya. Nah, terus habis itu selain membeli daging, ternyata di sini ada yang unik lagi. Mereka kalau belinya daging doang, jadi bukan ternak biasa gitu ya. Itu mereka nggak pakai timbangan. Tapi pakainya itu pengamatan aja. Ini kayaknya dagingnya Sekilo. 50.000. Oh, Tapi pakai bahasa isyarat ya Mas ya. Kayaknya 50.000. Udah kalau berarti dia bukan hanya jualan hewan ternak hidup, tapi juga dagingnya. dagingnya juga. Berarti kalau misalnya daging udah dipotong-potong, berarti nggak ada timbangan nggak gitu ada ya. timbangan. Cuma nanti ini kayaknya 50, aku misalkan pembeli 50.000 ya. Nah, kamu nggak setuju. Tapi nggak ngomong 50.000 kan? Nggak, Berarti kan kita 50. langsung 50. Kamu setuju nggak? Kalau kamu setuju berarti oke deal, kita ya tadi ya di Melakukan bawah kain transaksi, ya. transaksi. Tapi kalau nggak setuju ya mungkin kita tawar-nawar tapi pakai isyarat. unik ya. Saya mending ke yang lain deh. Lain susah ya, tapi kayaknya lucu deh kalau misalkan Lucu, bisa ke ya. sana. Ini kita bisa unik gitu lah ya. ngamatin, mendokumentasikan bahwa ada pasar bisu. Ya, kapan ya bisa ke Sumatera? Kapan-kapan. Oke, yang keempat adalah pasar gipsi. Oke. Gipsi. Jadi pasar terunik selanjutnya yaitu pasar gipsi yang ada di kota Stara Zagora, Bulgaria. Oke, di Bulgaria ya. Oke, jadi di pasar gipsi ini kiosnya memiliki tempat jual beli jodoh. Jodoh buat yang belum punya Yang belum jodoh. punya jodoh, Nih. yang masih jomblo, silakan datang ke Bulgaria ke pasar gipsi. Siapa tahu jodoh Anda ada di sini. Oke, itu tadi bukan iklan ya. Ya. Jadi Jadi ini per pertengahan Maret
atau dinamai Hari Santo Todor. Jadi cuma pertengahan Maret. Ini sudah Mei ke Juni ya. Berarti sudah ditutup ya? Sudah ditutup. Sudah ditutup pendaftaran. Jadi kalian bisa untuk tahun depan selanjutnya. Persiapan nabung dulu ke Bulgaria ya, bulan pertengahan Maret ya. Siapa tahu kalian dapat jodoh di sana. Jadi ini bukan praktik prostitusi ataupun mucikari itu bukan. Tapi di sini tuh pasar gypsy merupakan adat yang sudah ada yang dilakukan selama turun temurun. Nah di sini para gadis berpenampilan menarik lalu berkumpul menari di sana. Lah di sana nanti akan ada pria yang menanti mereka. Lah nanti pria dan wanita kan bertemu di acara tersebut. Lah akhirnya yang nanti akan mungkin kalau cocok hidupnya gitu ya. Terus, Iya. Gitu ya. Jadi para wanita nih ada di kawasan itu, lalu pria juga ada di kawasan itu pada saat pertengahan Maret itu. Kalau misalkan cocok dan tertarik bisa menjadi pasangan hidup. Gitu ya. Pria dan wanita ini pun hadir didampingi oleh masing-masing keluarga. Jadi nggak cuma sendiri. Iya kan, kalau nikah kan katanya nikah itu bukan menyatukan dua orang tapi dua keluarga. Nah berarti makanya keluarganya ada di situ. Ya. Jadi nggak cuma si pria dan laki-lakinya, pria dan wanitanya saja, tapi pihak keluarga dari dua belah pihak juga turut hadir. Jadi kalau misalkan kita sudah saling ketemu, ya keluarga juga saling ketemu. Jadi kesepakatannya bukan hanya dengan pasangan tersebut, tapi dengan dua keluarga. Tapi bagus ya, maksudnya daripada online atau apa mereka tapi kalau pandemi kan agak susah ya. Mungkin kalau zaman dulu ya gitu ya, sebelum pandemi mereka bisa langsung datang nyari. Memang orang yang ke situ tuh tujuannya benar-benar sama-sama mencari jodoh. Lah kalau misalkan kalian mau datang ke sini, kalian juga harus menentukan kriteria calon menantu idaman atau calon pasangan kalian tuh seperti apa. Lah kalau misalkan udah pihak calon laki-laki maka harus meminta izin. Kalau misalkan nih laki-laki itu suka sama wanita tersebut, udah cocok nih, sudah nih kriterianya ini cocok. Lah nanti si pihak pria akan meminta izin untuk bagaimana kalau misalkan kita berbincang untuk melanjutkan ke proses yang selanjutnya yang lebih serius. Gitu ya. Bagus juga nih, unik ya. Jodohnya bertemu di pasar. Iya. Oke, nanti masuk judul FTV. Cintaku ketemu di pasar. Yang kelima ada pasar terunik dengan berisi barang bekas. Oke, adanya di Australia. Jadi di Australia ini akan ada yang namanya pasar tapi isinya barang-barang bekas. Di sana nanti ada pakaian, ada juga celana, semua ya, barang-barang sama kayak barang biasa sebenarnya. Cuma ya masih bisa layak dipakai gitu ya, tapi ya masih bagus gitu kan. Kalau bisa kita cari teliti gitu ya, bisa jadi kita dapat barang yang kalau bagus, di sini gitu. Mungkin kan ada yang namanya awul-awul itu kan, tapi hanya pakaian aja. Tapi kalau di pasar di Australia ini bukan hanya pakaian, tapi kita juga bisa menemukan payung ataupun buku. Wow, buku ya. Siapa tahu buku-buku yang udah tidak beredar ternyata di situ ada yang jual. Jadi bisa aja kita menemukan buku-buku yang tidak ada lagi di pasaran, tidak diterbitkan lagi. Jadi banyak ada buku sejarah, buku yang lain yang bisa unik. Jadi kalau kita dapat koleksi antik bisa kita jual mahal. Iya, kita bawa ke sini, kita jual itu dapatnya jadi. Iya, tapi tetap harus teliti ya. Jadi kalau misalkan mau beli barang bekas pun kita harus banget teliti, melihat, terus nanti kalau misalkan udah mau dipakai jangan lupa untuk dibersihkan dulu. Apalagi ini kan lagi zamannya corona ya, pandemi kayak gini, jadi harus menjaga tetap protokol kesehatan. Benar. Oke, yang keenam ada pasar Fudu Lome. Apa saya tahu kan Fudu artinya apa, tadi udah kamu sebutin tak? Fudu itu kan tadi kan saya bilang bahwa ada kaitannya sama yang mistis. Jadi dia Fudu Lome di Afrika Barat. Jadi pasar dengan aroma mistis ini bernama Fudu Lome yang ada di negara Togo. Ada di Togo. Oke, ada di Togo, Afrika Barat. Jadi pasar terunik ini memperjualbelikan barang-barang yang dianggap mistis. Jadi hampir sama yang tadi di Bulgaria ya, di Bulgaria, bahwa
ini juga nuansanya mistis, makanya namanya ada voodoo. Dianggap mistis dan aneh karena di sini kita bisa menemukan yang namanya potongan tubuh hewan seperti tanduk rusa, kaki gajah. Ini bukan penyakit ya, tapi Iya, kaki kaki gajah. gajah sesungguhnya, kepala singa, Wow. hingga jantung hewan. Apa itu jual belikan ya? Iya. Aku tidak ingin jantung hatiku ada di sana. Iya. Nah, adapun ramuan tradisional, yang berasal dari bangkai-bangkai hewan. Wow. Nah, terus di sini tuh katanya ramuannya manjur untuk menyembuhkan masyarakat yang sakit menurut para pendeta di sana. Kalau yang tadi itu penyihir ya, dukun Iya. buat nyari Tadi, uang gitu ya. Kalau kayak ini pesugihan kalau yang tadi ya. ya, tadi pesugihan. Kalau ini menyembuhkan ya, dukun Menyembuhkan. untuk menyembuhkan. Jadi mungkin di sini lebih kepada bagaimana kita itu punya barang-barang. Kalau tadi kan banyaknya yang penyihir gitu-gitu kan. Kalau tadi yang nyantet, ini yang menyembuhkan Ya, santetnya. ini menyembuhkan santet. Jadi kalau misalnya tadi udah kesantet, lah untuk Kamu menyembuh, kesini. kamu ke Afrika Barat. Iya. Setelah ke Bulgaria, kamu ke Afrika Barat agar kamu sembuh. Gitu ya. Nanti kamu mungkin bisa dikasih resep sama dokternya, sama pendetanya untuk makan kaki gajah, ramuan kaki gajah. Kaki gajah besar Ataupun sekali. kamu akan dikasih ramuan jantung-jantung hewan, jantung Wadaw. apa gitu. Kok nakutin gitu ya. Agak menakutkan ya kalau datang ke sini. bener-bener. Jadi kita Gambarnya aja tulang-tulang tuh ya. Mbak. kira-kira kalau misalkan kita lagi ke pasar ini, kita haus, kira-kira kita dikasihnya minum apa ya? Mungkin darah hewan. Menakutkan sekali. Iya kan? Nggak habis pikir sih ada yang namanya tempat-tempat pasar unik seperti ini. Iya, Apalagi bener-bener. nuansanya mistis. Wow. Oke, yang terakhir ya. Yang terakhir nomor ada 7. pasar laba-laba. Jualan laba-laba. Oke, laba-laba Oke. itu kan menakutkan ya. Ya, Kenapa jadi dijual? pasar gitu? laba-laba ini ada di Kamboja. Jadi tetangga kita ada di Asia Tenggara juga. Jadi biasanya orang-orang itu kan belanja ke pasar untuk membeli makanan lezat, Ya, minuman, beli baju, punya beli hal-hal yang yang selayaknya gitu kan ya. Tapi kalau di sini dengan di pasar yang disebut dengan Spiderville. Spider. Oh iya, Spider. spider. Jadi Maaf ya. spellnya jadi bahasa Indonesia ya. Iya. Spiderville ini dipenuhi dengan laba-laba. Jadi Oke. pasar tapi Masih penuh hidup ya dengan berarti ya laba-laba. laba-labanya? Iya, laba-laba masih hidup. Wah, kalau datang ke sana kita lama-lama jadi spider girl. Spider woman. Woman. Ada Spiderman, ini Spider woman. woman. Nah, jadi laba-laba penjual belikan untuk dijadikan berbagai cemilan Oh, juga. Jadi ada jadi laba-laba yang buat hidup, cermin. terus Terus juga ada ada yang juga jadi yang untuk cemilan. cemilan. Jadi kalau kalian butuh untuk Cemilan. mengisi perut cemilan, ya kalian bisa ngambil Anti di sini. mainstream. Ya. Beli ini. Udah ini kan udah anti mainstream, beli sihlin, beli ayam, beli apa, topoki gitu kan. Tapi kalau kamu datang ke Kamboja ini, kamu bisa nyemilin laba-laba. Wow, oke. Jadi Nih. bahkan ada tarantula yang memiliki ukuran sebesar telapak tangan orang Nah, dewasa. kita tahu kan kalau tarantula itu kan yang paling mematikan ya kayaknya. Ya, dia paling mematikan itu Racun. adalah tarantula. Dia mempunyai racun ya jadinya. Racun. Nah, mereka itu bagi mereka yang sudah berlangganan, menurutnya rasa cemilan laba-laba itu sangat lezat dan gurih. Apakah benar lezat dan gurih? Mari Kalian kita coba. mari kita coba. Mari Ya. kita coba ya. Kita harus ke Kamboja dulu ya. Ya, jadi tapi kayaknya Kamboja masih ditutup kan, Mbak? Masih Aksesnya. ditutup, apalagi kan Kamboja ini lagi Ada keadaan konflik. politiknya lagi kurang bagus, jadi Iya. kita untuk keluar masuk pun sulit. Selain corona ya, maksudnya memang di sana kayaknya memang agak sulit. Jadi tunda dulu ya kalau mau cemilan laba-laba, mungkin bisa tahun-tahun berikutnya. Mungkin kalian bisa nyemil dulu di Kulon Progo, kan ada tuh belalang, dicoba dulu belalangnya. Di sini juga ada, di Ungaran itu juga ada belalang. Ada. Terus kalau misalkan kalian mau nyemil yang lain yang aneh, kalian bisa nyemil di Tomohon mungkin ya. Di sana kan ada tikus, ada macam-macam kelelawar, dicoba dulu aja gitu. Mungkin sebelum laba-laba kalian nyoba itu, ataupun kalian ke Thailand untuk nyobain kalajengking. Tapi Thailand kemarin juga ditutup. Iya, gara-gara jadi kasus ya itu. udah coba yang lokal-lokal dulu aja lah, jadi, belalang dulu ya. lah ya. Netizen mohon jempolnya itu ya dijaga ya. Kita sudah diblokir oleh Thailand gitu ya. Karena Iya banyak kan, yang war di makanya sana ya. Memang susah ya. Nanti kita nggak bisa keluar negeri. Anak-anak kita, saya saja belum keluar negeri guys ya.
Doakan ya. Malah curhat ya. Nggak apa-apa ya. Semoga kita bisa keluar negeri. Ya, kalau kita bisa keluar negeri bisa nyicipin tadi kaki gajah, laba-laba. Nggak mau Mbak, aku nggak mau. Bisa Aku hewan. ke sana juga nggak mau nyoba sih. Ya, kita Terima lihat-lihat kasih. aja ya. Kita lihat-lihat saja. Nanti kita report ya. Siapa tahu bisa tiba-tiba ada di luar negeri. Wow, Amin gitu. amin, di Oke, Jepang. ya, amin. Doa tadi menutup terkali ini ya. Semoga kita semua sukses selalu ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.